Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ikhwani wa akhwati fi din yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman di mana banyak fenomena-fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Mereka banyak melampaui batas di dalam beramal, dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlebih-lebihan dalam suatu ibadah, terlalu memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Sementara kita ketahui sifat takalluf, i'tida, sifat di dalam beragama dengan cara berlebih-lebihan, terlalu memaksakan diri melampaui batas, termasuk di antara hal dan perkara yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan sama sekali tidak memberikan kebaikan kepada si pelaku dari amalan tersebut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ghairal haqq. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbuat berlebih-lebihan dalam agama kalian, dan jangan kalian berkata tentang Allah tanpa adanya kebenaran ilmu, tanpa adanya suatu landasan dan memang adanya dasar daripada pemahaman dan ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah mengatakan, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian itu berbuat berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa adanya dasar kebenaran. Dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang mereka telah sesat sebelum datangnya Islam ini, yang kemudian mereka menyesatkan kalian, menyesatkan kebanyakan manusia, dan kemudian mereka berada di jalan kesesatan yang nyata. Inilah fenomena kebanyakan daripada mereka orang-orang yang tidak mendasarkan ibadah mereka itu dengan tuntunan agama Allah Azza wa Jalla dan dengan dalil, yang tentunya dalil adalah merupakan sumber yang jelas bagi sebuah ibadah seseorang. Karena kita beragama harus berlandaskan dan bersesuaian dengan dalil. Tanpa adanya dasar dan dalil, imma dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adanya nukilan ijma' dari para ulama, dari kalangan para sahabat dan juga ulama-ulama kaum muslimin, maka kita tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai sebuah ibadah. Bahkan sampai sebagian ulama mereka menyatakan bahwasanya siapa yang menganggap suatu perkara itu baik tanpa adanya dasar dari Al-Quran, dari hadis, maka sungguh dia telah dianggap sebagai orang yang membuat syariat yang baru. Akhi ukhti rahimakallah, pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, pada hari di mana Nabi kita Muhammad SAW itu ingin melakukan Jumratul Aqabah, maka didapatkan Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sementara ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di atas kendaraan beliau sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ambillah beberapa batu untukku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun kemudian mengambil batu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana itu akan digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melemparkan ke jumrah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan,
amthala haula'i farmu. Yang semisal inilah, batu yang seperti inilah, dan dengan cara seperti inilah kalian lemparkan batu ini. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Wahai sekalian manusia, jauhilah oleh kalian sifat ghulu, berlebihan dalam agama, memaksakan diri, melampaui batas dalam agama. Karena sesungguhnya di antara perkara yang paling membuat celaka orang-orang sebelum kalian itu adalah sifat melampaui batasnya mereka dalam masalah, dalam perkara agama. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bersama bahwa istilah ghulu dalam beragama ini memiliki beberapa istilah. Istilah ghulu dalam agama memiliki beberapa istilah. Di antaranya pertama, tanattu', sifat ekstrim dalam masalah agama, ya, ekstrimnya dalam agama. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana Rasul kita Muhammad SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh celakalah orang-orang yang mereka itu melakukan tanattu'. Sungguh celakalah mereka orang-orang yang mutanatti' atau melakukan sifat ekstrim dalam masalah agama. Di antara nama ghulu juga adalah tasyaddud, orang yang terlalu memberatkan diri dalam masalah agama. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, la tusaddidu ala anfusikum fayusaddidullahu alaikum. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jangan kalian membebankan kepada diri kalian itu sesuatu amal. Jangan kalian memberatkan diri kalian, karena itu akan mengakibatkan kalian akan dibuat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim fatilka baqayahum fis sawami' wad diyar wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, maka sesungguhnya suatu kaum yang mereka telah memberatkan diri mereka, lalu Allah Azza wa Jal memberatkan diri mereka, maka sisa-sisa mereka masih dapat kalian saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan mereka. Dan mereka itu mengada-ngadakan rahbaniyah, ketuhanan, kerahiban, kata Allah Azza wa Jalla, padahal kami tidak mewajibkan atas mereka. Inilah, ketika mereka sudah mulai memberatkan diri, Allah akan beratkan mereka. Allah akan jadikan mereka itu akan merasa berat dalam hal ibadah tersebut, atau bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka itu merasakan keberatan yang teramat sangat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Inna dina yusrun walan yusaddad dina illa ghalabah. Ini yang penting sekali. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna dina yusrun. Agama Islam ini agama yang mudah, agama yang gampang. Agama Islam ini agama yang simpel. Dan tidaklah seseorang itu melakukan atau mencoba untuk mempersulit diri dalam masalah agama, kecuali pasti dia akan kalah, pasti dia akan gagal. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orang yang mereka mencoba untuk membebankan diri mereka dalam suatu ibadah, siapapun mereka orang yang kemudian mereka itu akan memperberat diri mereka dalam suatu ibadah, maka mereka akan kalah. Mereka yang akan binasa, mereka yang akan jatuh dalam hal kebinasaan tersebut, karena mereka memberatkan diri mereka dalam suatu ibadah. Kemudian i'tida, sifat melampaui batas atau melampaui daripada ketentuan agama itu sendiri. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui daripada ketentuan syariat-syariat Allah. Juga di sana ada istilah takalluf. Ya, sifat memaksa-maksa diri. Ya, qul ma as'alukum alaihi ajra wa ma ana minal mutakallifin. Ini kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya, qul ma as'alukum alaihi ajra. Sesungguhnya aku tidak meminta upah sedikit pun atas kalian dari dakwahku ini. Wa ma ana minal mutakallifin, karena aku juga bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Sifat takalluf, sifat i'tida, sifat tanattu', ini semuanya adalah bagian daripada nama-nama al-ghulu, sifat berlebih-lebihan di dalam agama, yang itu semuanya keluar daripada jalur agama itu sendiri. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada ghulu, sifat berlebih-lebihan, dan tidak akan ada sifat melampaui batas dalam suatu ibadah, kecuali itu semuanya disebabkan karena satu, kebodohan. Karena kebodohan mereka dalam agama menjadikan adanya sifat pelampauan mereka dalam suatu ibadah. Kemudian karena adanya taklid, sifat
fanatik buta kepada seorang guru, kepada seorang syekh, kepada seorang ustadz, kepada seorang yang dituakan oleh mereka, yang dialimkan oleh mereka. Sifat ghulu mereka, sifat taklid mereka kepada seseorang menjadikan seolah-olah semua apa yang dilakukan oleh guru mereka itu adalah sesuatu yang benar. Sehingga apa kata mereka akan dikerjakan. Apapun yang diucapkan oleh guru mereka, oleh pembesar mereka, mereka akan kerjakan bagaimanapun susahnya, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun mereka harus melakukan pengorbanan yang begitu luar biasa. Kalau itu sudah menjadi taklidnya mereka kepada sesuatu hal, menjadikan mereka itu akan melakukan segala apa yang sekalipun itu memberatkan mereka, mereka akan lakukan tersebut. Kemudian sebab yang ketiga, karena mereka itu memperturutkan hawa nafsu mereka, ya, karena mereka itu memperturutkan hawa nafsu mereka. Kemudian yang keempat, karena mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lemah, dengan hadis-hadis yang palsu, dengan hadis-hadis yang tidak memiliki keabsahan dan kesahihan dalam sisi riwayah dari hadis tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, ghulu ada beberapa bentuk yang perlu kita perhatikan di sini. Di antaranya adalah ghulu dalam keyakinan. Tentu ini adalah merupakan bagian daripada perkara yang sangat salah dan besar kesalahannya. Ya, seperti orang-orang yang mereka meyakini berlebih-lebihan dalam seorang nabi sampai menempatkan seorang nabi sebagai Tuhan. Ini ghulu. Mengkultuskan seorang rasul sehingga mereka tempatkan dalam kedudukan yang tidak seharusnya mereka tempatkan hal tersebut. Mengkultuskan orang yang saleh, mereka terlalu melebih-lebihkan, mengagung-agungkan orang-orang yang saleh. Sebagaimana dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam diagung-agungkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang yang saleh yang mereka agung-agungkan sehingga terjadi kesyirikan di dalam hal tersebut. Ghulu menimpa orang-orang yang mereka terlalu taklid kepada seseorang. Kemudian juga ada ghulu dalam masalah ucapan, seperti pujian-pujian yang berlebih-lebihan, ya, doa-doa dan zikir-zikir yang tidak dituntunkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bentuk salawat-salawat yang juga tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah dicontohkan. Namun banyak orang yang sekarang terlalu mengagung-agungkan lafaz ini, terlalu mengagung-agungkan zikir ini, terlalu mereka itu membesar-besarkan kalimat-kalimat tersebut, sementara tidak pernah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka atau beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Lihat, saya tutup nasihat ini adalah dengan bagaimana ketika dulu di zaman Rasul SAW ada beberapa orang yang mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, mendatangi Aisyah. Kemudian seraya ketika itu mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah begini dan begitu. Maka kemudian orang-orang ini mengatakan, amma ana fa usalli wala arqud. Adapun saya akan terus salat di sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Amma ana fa asum wala uftir. Yang satu mengatakan saya akan terus berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan wa ana atazawwaju wa ana fala atazawwaju nikah. Fala atazawwaju nisa. Adapun saya maka tidak akan pernah menikahi perempuan. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fama balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa mereka kaum ini mengatakan demikian dan demikian? Fa inni wallahi akhsyakum lillahi wa atqakum lillah. Aku sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku berpuasa dan berbuka. Aku tidur dan juga aku salat. Aku juga menikahi perempuan. Dan kata Nabi Muhammad SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu kita membuat perkara-perkara yang baru karena semuanya telah dicukupkan. Agama sudah cukup, agama sudah sempurna. Tidak perlu kita mengikuti hal-hal yang baru. Tidak perlu kemudian kita itu mengada-ngada membuat perkara-perkara yang baru. Ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama, sungguh orang ini telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwasanya ada nih syariat yang belum diajarkan Rasulullah SAW. Oh, ada nih perkara yang belum pernah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sementara semua jenis amalan-amalan agama telah ditetapkan, telah diterangkan, telah dijelaskan, telah disyariatkan dan telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ittabi'u wa la tabtadi'u. Maka cukuplah kita mengikuti aturan agama yang telah didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kita itu membuat perkara-perkara yang
perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, yang tidak ada sebelumnya dan tidak pernah diamalkan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga tidak pernah didapatkan adanya perintah dari para sahabat, juga tidak pernah adanya pengamalan dari mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan apa yang ada dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita supaya kita senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.